SMP Pius Cilacap, Sekolah berwawasan lingkungan, unggul dalam prestasi. berdasar spiritualitas hati. Kita bertemu dalam SMP Pius Cilacap Podcast. Perkenalkan, nama saya Belinda Elena Setiawan dan rekan saya Prima Gustianugraha. Kali ini kita akan memanfaatkan momentum Hari Guru untuk bertanya banyak tentang guru. Nah, di sini sudah ada 3 guru, ada Pak Jum, Suster Ana Mari, dan Pak Adi. Aku mau tanya nih Pak Jum, apakah sejak kecil ada bercita-cita ingin menjadi guru? Baik, terima kasih Belinda. Selepas dari SMA, saya sebetulnya bimbang. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, apakah masuk di universitas, apa masuk yang cepat dapat kerja. Iya. Akhirnya karena keterbatasan ekonomi orang tua, saya memilih yang jurusan kependidikan, yaitu masuk di IKIP Karangmalang. Kebetulan waktu itu ada program diploma 2 yang selama 2 tahun langsung bisa kerja. Kebetulan ada ikatan dinas, sehingga saya memilih di situ. Oh iya. Baik Pak, baik. Nah, kalau suster bagaimana suster? Ya, baik, terima kasih. Kalau saya cita-cita menjadi guru bukan dari kecil. Jadi Saya bukan sama sekali. Latar belakang keluarga saya, keluarga petani dan sangat sederhana. Saya masuk sekolah SPG itu aja berjalan seperti biasa. Saya baru sadar bahwa nantinya aku menjadi guru itu setelah lulus. Itu iya, sekolah pendidikan guru waktu itu. Itu baru saya menyadari bahwa saya menjadi guru. Guru bagi saya adalah panggilan. Terima kasih. Baik. Kalau dengan Pak Adi sendiri bagaimana? Oke, terima kasih Belinda. Kalau Pak Adi sendiri dulu awal itu tidak mau jadi guru. Awalnya cita-citanya tuh sejak kecil pengen jadi polisi. Wow, polisi. Ya, dulu Pak Adi juga sempat pernah daftar itu sampai Semarang dengan berbagai proses. Lalu akhirnya mungkin Tuhan berkehendak lain. Nah, setelah itu Pak Adi pertimbangkan lagi, revisi lagi. Akhirnya kuliah di universitas salah satu di Jogja, mengambil jurusan FKIP atau Fakultas Hiburan dan Ilmu Pendidikan. Sudah berapa lama Pak Jumiran menjadi guru? Di Cilacap saya masuk bulan Juli tahun 1984. Sehingga kalau sampai sekarang ya 37 tahun lebih. Wow, lama sekali. Iya. Gitu Pak? Kalau suster sudah berapa lama suster? Baik, terima kasih. Kalau saya sudah cukup ekstra lama, sepertinya lebih lama Pak Jumiran. Saya 28 tahun. 28 tahun? Iya, betul. Kalau itu pernah saya tugasnya itu tidak di satu tempat. Kalau saya boleh menyampaikan bahwa saya guru, tapi sekaligus sebagai suster, itu tidak milih kamu nanti tugas di mana, tidak. Tapi saya melaksanakan tugas itu berdasarkan Pelayanan. surat keputusan dari pimpinan. Pertama kali saya kalau boleh share, pertama kali saya ngajar di SLB Wonosobo. Bisu Tuli, kurang lebih 1 tahun. Kemudian habis itu sedikit geser saya menjadi guru TK Malaikat Pelindung. Dari saya belajarnya dari SLB Wonosobo, TK Malaikat Pelindung, habis itu ke SD BHK Grogol. Terus kemudian pernah juga setelah dari SD BHK Grogol, SD Pius Cilacap. Setelah dari SD Pius Cilacap, saya ke Batita. Batita itu anak umur di bawah 3 tahun. Bagaimana saya menemani belajar bermain sama mereka. Kembali lagi setelah Batita, kembali ke SD Kota Wisata. Setelah itu kurang lebih 4 tahun, saya kembali lagi ke SD BHK Grogol. Baru itu lanjut ke SD Pius Tegal, tahun terakhir SMP Pius Cilacap. Semua itu bukan kehendak saya sebagai suster, saya menjalankan tugas berdasarkan surat keputusan dari pimpinan.
Jadi tidak bisa memilih, oh, aku suka di sini, aku suka Jadi kadang Tidak. berpindah-pindah, suster. Pindah-pindah. Udah berapa kota yang sudah saya tempati, Wonosobo 2 kali, Grogol 2 kali, kota wisata sekali, Tegal sekali, Cilacap 2 kali. Wah, berkeliling-keliling kota. Wes, Iya. piknik pokoknya saya. Terima kasih, banyak pengalaman. Apa nggak bingung suster mengajar di SLB, balita, SD lagi? Apa nggak bingung gitu suster? Waduh, puji Tuhan. Seperti yang saya katakan, guru adalah panggilan. Saya percaya bahwa Tuhan akan mendampingi. Saya malah nggak merasa bingung, tapi saya malah merasa senang. Iya, suster. Bagaimana saya bermain bersama dengan anak bisu tuli? Iya. Bagaimana saya bermain dengan anak-anak batita? Bagaimana saya bermain dengan anak SD? Dan terakhir, bagaimana saya bermain dengan anak-anak SMP? Iya. Banyak banget pengalaman untuk saya, membuat saya, hidup saya semakin berkembang, menjadi semangat. Banyak pengalaman yang membuat saya itu semakin mencintai saya sebagai guru. Iya, suster. Tentu saja Benar. itu semua itu karena karunia Tuhan. Iya. Terima kasih. Iya, suster. Ya. Kalau dengan Pak Adi bagaimana? Oke, kalau dengan saya dibandingkan dengan Pak Jemiran dan Suster, saya masih tergolong belum ada apa-apanya. Ya, karena mungkin masih baru sangat berapa muda. tahun. Iya, saya aja mengajar di SMP PIS itu pengalaman pertama kali. Iya. Iya, saya lulus itu tahun 2019. Terus waktu itu mencari lowongan pekerjaan, akhirnya saya mendaftar di SMP PIUS itu kisaran bulan September tahun 2020. Nah itu. Oh, gitu. Kurang lebih mungkin 1 tahun. Iya. Iya. Kurang lebih 1 Kelas- tahun. kita Iya, kelas 1 7 tahun. berarti ya. Iya, masih kelas 7 kita. Iya. Kok bisa sampai ke SMP Pius, Pak? Ceritanya begini, waktu masih kuliah di ITB Negeri Jogja itu, sebelum mendapat ijazah malah, itu kebetulan ada formasi lowongan yang salah satunya adalah SMP Pius Cilacap. Lalu ada 2 yang guru Katolik, yang teman saya yang Katolik itu, yang satu cewek, lalu ditawari oleh dosen, Mas, Mbak, mau ke Cilacap? Waduh, Cilacap Pak. Cilacap ada lowongan untuk guru fisika. Saya belum tahu persis tentang Cilacap, kotanya juga seperti apa, sama sekali belum tahu. Lalu hanya dengar dari dosen saya itu bahwa SMP Pius Cilacap itu SMP Katolik, kemudian sekolah yang favorit di Cilacap. Iya. Lalu saya dengan tekad, wah ini kelihatannya pas untuk saya masuk ke SMP Pius Cilacap. Ceritanya begitu Mas. Jadi karena sudah cocok gitu ya, Pak? Sudah, ya sesuai dengan iman dan jurusannya, begitu. Seperti itu, Pak. Jadi, Kalau dengan suster gimana suster? Ya, kok bisa di SMP Pius? Iya. Ya, baik, terima kasih Belinda. Seperti yang sudah saya sampaikan, seorang suster sekaligus juga seorang guru juga, bahwa seorang suster di mana saja ditugaskan itu mengikuti surat keputusan. Iya. Jadi saya kenapa di SMP Pius? Karena saya mendapat surat dari yayasan agar menjadi guru BK, bimbingan konseling dan sebuah pendamping di SMP Pius. Iya. Jadi mau sampai kapan saya menunggu surat juga. Iya. Biasanya kalau para suster itu memang berdasarkan kira-kira mana yang membutuhkan. Pengalaman saya paling cepat saya itu 2 tahun di SD Pius Cilacap, paling cepat. Biasanya saya sampai 4, di Grogol itu sampai 7 tahun. Wow. Saya 7 tahun tahun menjadi tuh guru, 7 tahun waktu menjadi yang lama. kepala sekolah di SD PHK. Cukup lumayan, cukup ekstra dan saya cukup bangga karena banyak hal yang saya pelajari baik dari orang tua murid, siswa maupun lingkungan yang ada. Terima kasih, Belinda. Kalau Pak Adi, kenapa bisa sampai ke SMP Pius, Pak? Bisa sampai ke SMP Pius. Ya. Dulu ceritanya gini, ketika saya lulus tahun 2019 itu, Ya. nah saya sempat bingung sih, karena waktu itu banyak lowongan baik di kota ataupun di daerah. Nah akhirnya dulu dosen pembimbing itu di kampus menyarankan, kamu asalnya mana?
Cilacap, Pak. Oh. Setelah itu saya pertimbangkan terus lalu dosen ngasih tahu, oh itu di Cilacap ada lowongan di SMP Pius Cilacap. Oh iya Pak, terus akhirnya saya pertimbangkan, nah akhirnya saya masuk ke SMP Pius Cilacap dulu. Jadi seperti itu ya Pak Iya. ceritanya. Aku agak penasaran nih Pak Jum, Iya. bagaimana kisah awal menjadi guru? Waduh, itu memang luar biasa pengalaman karena memang setelah atau dari kampus langsung saya itu ke Cilacap, kebetulan waktu itu Suster Godensia kepala sekolahnya. Lalu saya hanya diberi waktu 1 minggu untuk mempersiapkan untuk kembali ke Cilacap, itu langsung mengajar. Mengajarnya kelas 3. Oh iya. Zaman itu memang untuk kelas 3 itu sudah tinggi-tinggi sekali, badannya tinggi tegap gitu lah. Saya kerempeng kecil. Jadi waduh, ini artinya tantangan yang berat juga menurut saya. Tetapi setelah perjalanan bisa menyesuaikan, akhirnya juga bisa diterima oleh anak-anak. Begitu Mbak. Baik Pak. Kalau suster, kisah awal saat mengajar itu bagaimana suster? Baik, terima kasih, Prima. Saya tadi mengatakan bahwa saya cita jadi guru bukan dari kecil. Saya sadar bahwa aku menjadi guru itu setelah lulus SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Itu baru saya sadar bahwa saya itu menjadi guru. Tapi puji Tuhan, walaupun tanpa cita-cita, saya bersyukur. Saya berterima kasih bahwa saya menjadi seorang guru. Saya bangga dengan menjadi guru. Guru apapun saya menjadi bangga. Guru dalam arti saya harus siap. Guru dalam arti menurut pengalaman saya menemani, membimbing, bermain, belajar bersama, sabar. Itu yang saya peroleh selama saya mengajar dengan berpindah-pindah tempat. Dan siap sedia. Karena modal atau sikap siap sedia itu akan membantu proses untuk saya menjadi guru berikutnya. Sebelum saya ingat waktu memang jadi guru itu dalam arti senang lah. Segala sesuatu itu otomatis menjadi senang dan akan membantu dalam proses, dan anak-anak pun juga senang. Bersyukur, untung saya nggak putus asa di tengah jalan. Tapi aku tetap bangga, tetap senang sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun saya siap untuk menjadi guru. Berarti jangan pernah putus asa. Wah iya, tetap semangat, berjuang demi anak-anak. Iya, benar Suster. Dari anak-anak imut-imut. Bayangkan kamu masih ingat loh kalian, Prima dan Belinda, bagaimana waktu TK. Sekarang sudah menjadi anak yang dewasa, anak yang tanggung jawab, pintar. Itu karena jasa siapa? Jasa seorang guru. Iya. Terima kasih. Kalau dengan Pak Adi sendiri, kisah awalnya gimana? Kisah awalnya itu gimana ya? Waktu saya masuk dulu itu kan pada masa pandemi ya. Iya. Nah, ketika saya di kampus dulu, PPL itu kan menghadapi siswa langsung. Nah, ketika pandemi, pembelajaran itu daring. Iya. Nah, dari itu, gimana ya? Saya bisa apa enggak ya ini daring? Nah, ternyata oleh Bapak Ibu guru yang lebih senior, diajari, dikasih tahu, ya kasih support, menggunakan menggunakan metode pembelajaran daring itu. Iya. Nah, saya mau nanya nih Pak Jum. Kesan awalnya menggoda tidak Pak saat mengajar? Begini Mas, kebetulan saya di sini kemudian langsung mengajar kelas 3. Pertama memang bingung. Bingungnya adalah pertama menghadapi anak, yang kedua memang menyiapkan materi dan pembelajarannya. Itu yang pertama. Tapi kemudian dalam perjalanannya ternyata anak-anak itu sungguh-sungguh antusias dalam belajar. Bahkan saya ingat minggu pun diajak ke sekolah untuk membahas, karena waktu itu kalau mau ujian seperti itu kan drill istilahnya ya, soal-soal itu minggu pun saya diparani
dari kos itu untuk mendampingi di sekolah. Waduh, luar biasa itu. Berarti antusias anak-anak dalam belajar sungguh-sungguh tinggi. Nah, sehingga dengan demikian saya sungguh-sungguh antusias juga, semangat juga untuk dalam belajar itu. Yang Mas. jadi awalnya itu bingung, lalu menjadi semangat. gitu, Menjadi Pak. semangat. Ya. Kalau dengan suster bagaimana suster? Baik, prima. Kalau saya di 3 tahun yang lalu saya mengajar BK. Kesan saya senang. Senang. Saya kebetulan waktu itu kuliah terakhir di bimbingan konseling. Oh, Jadi saya menerapkan apa yang saya peroleh saat kuliah di Atma Jaya, saya terapkan di SMP Swius. Saya sungguh senang belajar bersama anak-anak, mengikuti jiwa anak-anak, khususnya anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam berteman, kesulitan dalam hidup bersama, mungkin dengan orang tua ada masalah. Di situ saya senang sekali kalau bisa membantu dapat memberikan solusi bagi anak-anak. ya, Dan anak-anak pun juga merasa senang karena ada yang mau mendengarkan. ya. Itu bagi saya baru kali ini juga saya mengajar sesuai dengan jurusan saya di bimbingan konseling. Wah, Iya, terima kasih. Nah, kalau Pak Kadi, kesan awalnya bagaimana, Pak? Kesan awalnya sama di SMP Plus, karena saya pengalamannya belum begitu lama ya, Iya. baru 1 tahun. Ya gimana ya, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata nih. tapi kesan saya itu senang. Senang. Iya, senang. Saat itu pembelajaran daring kan, Ya. Zoom dengan siswa. Tapi saya bingung, ini paham nggak ya ketika saya menyampaikan materi. Oh, ternyata dengan hasilnya semua siswa itu paham baik. Nah gitu. Jadi kesimpulannya senang gitu. Iya. Ya. Sekarang momen paling bahagia nih dengan Pak Jumiran, bagaimana momen paling bahagia gitu di SMA Pius? Baik. Sebagai seorang guru tentu akan bahagia Iya. kalau apa yang disampaikan di kelas tentang pelajaran itu bisa diterima. Iya. Itu yang paling penting. Lalu yang kedua juga sebagai guru kan juga sekaligus orang tua, itu senang kalau murid itu menjadi sukses Iya, dalam pasti. hidupnya. Sehingga kalau ada anak alumni dari SMP Pius yang datang ke sekolah menceritakan sekarang sukses jadi pengusaha, sukses jadi dokter, jadi insinyur dan sebagainya, kebahagiaan tuh nggak bisa terbelikan. Pasti bahagia. Itu yang tidak bisa dibeli oleh Iya, apapun. benar Pak. Ada rasa bangga terhadap Rasa murid. bangga. Ya. Ya. Kalau suster, momen yang paling bahagia apa suster? Di SMP Pius ya prima ya. Ya suster. Oh, baik. Momen bagi saya selama saya mengajar BK yang paling membahagiakan apabila saya tuh mempunyai siswa atau anak yang cukup ekstra untuk diperhatikan, nakal, bolos, nggak pernah ngerjakan PR. Selama saya ngasih pendampingan atau membina anak itu, setelah naik tingkat dari kelas 7, kelas 8, dia sudah berubah menjadi lebih baik. Itu menjadi kebanggaan saya. Tapi pengalaman ada juga udah dibina dari kelas 7 sampai lulus pun juga masih sama. Itu yang menjadi keprihatinan, jadi sedih saya. Tapi saya percaya bahwa anak itu nantinya akan sukses dan baik untuk kedepannya. Terima kasih, Prima. Kalau dengan Pak Adi bagaimana? Apa ada momen paling bahagia? Kalau momen paling bahagia ada. Jadi ketika pemerintah itu membuka pembelajaran secara luring, nah karena selama saya ngajar di SMP Pius itu dilaksanakan secara daring. Iya. Nah itu mulai tatap muka, saya bertemu dengan siswa-siswi. Nah dari situ chemistry saya dengan siswa itu bisa lebih dapat itu loh. Mengenal satu Iya, mengenal satu sama lain. Di kelas kita bisa canda tawa. Nah seperti itu. Iya.
Berkaitan dengan hambatan dan tantangan, saya mau tanya khusus kepada guru-guru kebanggaan saya. Pak Jum, Tentang tantangan hambatan, apalagi dunia sekarang ini atau dunia pendidikan saat ini memang cukup banyak, apalagi dengan adanya teknologi, dengan adanya globalisasi, ini menuntut ekstra untuk diperhatikan khususnya dalam dunia pendidikan, sehingga alat-alat teknologi yang diciptakan itu sungguh-sungguh memang membantu. Nah, yang terjadi kadang-kadang justru disitulah malah justru menghambat, karena lalu jadi lalai belajar dan sebagainya itu. Jadi ini peran orang tua pun juga harus sungguh-sungguh untuk bekerja sama, sehingga memang betul-betul tantangan dan hambatan yang ada sekarang ini, dunia teknologi ini, kita hadapi bersama, ya sekolah, ya siswa sendiri, ya orang tua. Jadi saling bekerja sama. Saya kira itu yang pokok untuk hambatan dan tantangan. Kalau dengan suster bagaimana, ada hambatan atau tantangan? Terima kasih Belinda. Hambatan, tantangan itu pasti ada. Iya. Bagi saya, berdasarkan pengalaman saya, hambatan dan tantangan adalah suatu peluang untuk saya. Peluang untuk berkembang, peluang untuk belajar dengan mengikuti situasi yang ada. Yang tadinya nggak bisa menggunakan laptop atau komputer, padahal dulunya, sekarang bersyukur, punya semangat. Di situ dengan hambatan itu mengajak saya untuk lebih bersemangat, lebih terbuka dengan situasi yang ada. Jadi belajar dan belajar. Terima kasih. kalau Pak Adi, Oke. apa Pak hambatan dan tantangannya? Hambatan dan tantangannya. Ya. Kalau saya, hambatan dulu atau tantangan dulu? Kalau tantangan saya pertama kali ngajar yaitu tadi sudah saya sampaikan, pembelajaran daring. Jadi emang saya belum berpengalaman karena waktu PPL itu langsung menghadapi siswa. Nah, daring ini yang menjadi tantangan saya ketika menyampaikan materi. Nah, itu siswanya paham atau tidak. Lalu hambatannya, nah saat ini ketika mau masuk ETM itu kan siswa sudah lama daring, kurang lebih berapa semester ya? 2 semester ya. 1 semester. 2 semester. Nah, itu bagaimana caranya untuk membuat siswa itu kembali seperti dulu itu loh. Maksudnya di dalam kelas itu aktif. Kebanyakan kalau saat ini kalau saya melihat itu banyak siswa-siswi yang diam di kelas, kalau misalnya ditanya guru diam. Nah, itu yang menjadi hambatannya. Jadi ya itu gimana caranya membuat siswa agar kembali lagi semangatnya, terus aktif bertanya kepada Bapak Ibu guru itu. Baik. Ini agaknya serius nih. Harapan Pak Jum terhadap dunia pendidikan di Indonesia, khususnya untuk guru dan siswa. Baik, terima kasih. Untuk harapan tentu saja sebagai seorang guru dan juga kepada teman-teman guru dimanapun berada, sekarang ini menghadapi tantangan yang cukup besar, khususnya dalam masa pandemi ini, di mana guru dituntut untuk berinovasi, berkreasi, untuk bisa menyampaikan meskipun dalam daring dan sebagainya, ini nyampe ke siswa dengan baik. Ini suatu tantangan yang harus dihadapi dan tidak usah ragu untuk atau tidak usah kecil hati, karena semuanya nanti akan bisa dibantu oleh rekan-rekan yang lain dalam pembelajaran daring ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak, ya harapan saya karena ini tunas-tunas muda penerus bangsa, ya tentu harapan saya belajarlah setinggi mungkin, capailah cita-citamu setinggi mungkin, sehingga kalian semua nanti tidak menjadi beban pembangunan,
tetapi menjadi pelaku-pelaku pembangunan. Iya, Terima siap, kasih. Pak. Kalau Suster, apa harapan untuk guru dan siswa di Indonesia? Baik, terima kasih Prima. Saya mengharapkan untuk guru untuk masa depan itu walaupun kondisi sekarang ini seperti ini, saya berharap masih punya semangat, masih punya jiwa sebagai seorang guru, tetap berjuang, rela berkorban untuk anak-anak demi perkembangan anak-anak. Dan tak lupa melihat juga situasi yang sekarang ini, suatu sikap yang harus dimiliki dan harus ditanamkan kepada siswa adalah sikap kejujuran. Karena sekarang ini walaupun sudah diajari untuk jujur, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya masih ada yang sedikit nggak paham. Tapi itu memang tergantung pribadinya. Kembali lagi kalau untuk siswa, saya berharap untuk siswa tetap semangat dan belajar dengan baik. Percaya, pasti kalian nanti lulus dan mendapatkan atau bisa menjadi anak yang baik, berguna bagi negara dan gereja. Terima kasih. Kalau dengan Pak Adi bagaimana harapannya? Kalau dengan saya harapannya simpel aja, untuk Bapak Ibu guru tetap semangat, tetap menginspirasi, tetap menjadi teladan di masa pandemi ini. Untuk siswa-siswi semuanya yang ada di Indonesia, jangan sampai kecewakan kedua orang tuanya. Oke, itu. Terima kasih untuk Pak Jum, Suster dan Pak Adi, guru yang saya banggakan. Kami merasa beruntung mempunyai guru seperti Pak Jum, Suster, dan Pak Adi. Demikianlah pembicaraan kita tentang Hari Guru. Selamat Hari Guru, jayalah pendidikan di Indonesia. Sebab mereka yang mengajar dirinya sendiri dengan membenarkan perbuatan-perbuatan sendiri lebih berhak atas penghormatan dan kemuliaan daripada mereka yang mengajar orang lain dan membenarkan perbuatan-perbuatan orang lain. Barang siapa yang ingin menjadi guru, biarkan ia mengajar dirinya sendiri sebelum mengajar orang lain. Dan biarkan pula ia mengajar dengan teladan sebelum mengajar dengan kata-kata. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku